Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Masyaallah semua, Bismillah maksudun teguh rela melangkahkan kakinya hadir di sini yang saya hormati dan sebutkan. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa mengistiqomah kita untuk selalu beristiqomah dalam kebaikan, dalam ilmu dan dalam beribadah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, harapan kita kelak bisa memberikan bantuan kepada diri kita semua di saat tidak ada bantuan apapun kecuali dari beliau atas izin Allah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada malam ini daripada turu sore, mari kita saling muhasabah diri, musabah bersama untuk selalu bisa terarah langkah hidup kita, yaitu sebagaimana kita diwajibkan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain sifatnya sarana sebagai bekal. Namun dalam kehidupan ini kita sering kebalik, ya. Sarana yang menjadi tujuan menjadi selingan, sehingga kita tidak menemukan apa artinya keridhaan Allah SWT. Pada kesempatan ini sebagai saling alat untuk berenung, saya akan mengkaji makalah 73 sampai 74 dari kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yuqbilu ala Allahi bimula atofatin il-ihsani uyyidu ilaihi bisulasili imtihan. Malam yuqbilu wa malam yuqbilu, man barang siapa, lam yuqbilu yang tidak suka menghadap, ala Allahi kepada Allah, bimula tofatil ihsan, dengan cara yang halus. Barang siapa yang tidak suka menghadap kepada Allah dengan cara yang halus atau dengan halusnya pemberian, ya, karena Allah, uyyida ilahi bisulasilil imtihan, maka akan disyarat supaya ingat kepada Allah dengan cara musibah atau dengan cara banyaknya ujian. Dari makalah ini maksudnya adalah barang siapa diberi jalan oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan berupa iman, sehat, ilmu, harta yang cukup, keluarga yang tenang, tetapi dengan nikmat itu semua tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, bahkan semakin menjauh. Ini malam yuqbilu ala Allahi bimulatifatil ihsan, maksudnya diberi kenikmatan oleh Allah, tapi kenikmatan itu bukan semakin dekat sama Allah, bahkan semakin jauh dari Allah atas segala kenikmatan. Maka selanjutnya, hakikat nikmat itu sebenarnya adalah wasilah, ya, untuk supaya dekat sama Allah. Segala nikmat-nikmat itu adalah sarana supaya dekat kepada Allah. Itu hakikatnya Allah memberikan kenikmatan itu seperti itu, bukan tujuan lain, ya. Allah memberi badan sehat, akal yang cukup, tujuannya adalah untuk mengenal Allah, untuk dekat sama Allah. Nah, kalau bisa seperti itu,
itu tergolong an'amta alaihim, yaitu hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat, karena dengan kenikmatan itu justru semakin banyak zikirnya dan semakin istiqomah dalam pengabdian kepada Allah. Ini hakikat hamba yang beruntung, ya. Diberi nikmat tapi nikmatnya menjadi keberkahan, ya. Diberi ilmu, ilmunya semakin tunduk kepada Allah. Nah, ini yang ujian yang sangat berat, ya, bagi manusia. Ini yang sering dikhawatirkan, mungkin ini pertemuan yang kemarin sudah saya singgung, ya. Justru ini yang dikhawatirkan banyak para aulia atau ulama, dengan kenikmatan-kenikmatan ini justru kadang melupakan dirinya, ya. Justru apa muncul sifat sombong, sifat keakuan yang paling besar. Akulah yang paling pintar, akulah yang paling kaya, akulah yang paling segalanya dibandingkan yang lain. Dan disinilah bahayanya di sini. Justru disinilah titik bahaya. Dikala kita diberi nikmat, ya, kita semakin jauh kepada Allah, justru munculnya sifat-sifat jauh kita dari itu Allah. Apa? Dikala di benak kita ada merasa paling pintar, apalagi seolah-olah apa yang Allah berikan itu adalah usaha, itu lebih parah bahayanya. Bahkan akhirnya apa? Ini semua adalah proses dari usaha sendiri. Ini justru yang membahayakan di saat diberi kenikmatan seperti ini. Nah, ini contohnya banyak, ya, contohnya banyak. Orang-orang yang semakin diberi kenikmatan harta yang banyak, di sana dia akan mulai dengan dulu sebelum kaya bisa dekat dengan tetangga, dengan teman dan lain sebagainya. Tapi justru di saat diberi seperti itu kenikmatan yang besar, sudah egonya tinggi dan merasa paling sukses, ya. Ini di mata Allah justru semakin jauh, ya. Keriduannya sangat berat di sini. Maka kalau diberi kenikmatan seperti itu, ini banyak yang nggak kuat ini. Ya seperti Korun itu kan santri sebenarnya, santrinya Nabi Musa alaihissalam, santri. Kamu diberi kenikmatan oleh Allah dengan pandai berbisnis, dia jadi lupa diri. Dia merasa bisnisnya yang luar biasa karena kecerdasannya, ya. Saking cerdas, dia merasa ini usaha jerih payah saya sendiri. Sehingga di saat ditegur oleh Nabi Musa, ya, untuk memberikan zakatnya dan lain sebagainya, dia sudah tidak punya, basirahnya sudah hilang, ya, mata batinnya sudah tertutup dengan apa? Keangkuhan diri, ya. Inilah penyakit besar, ya. Orang yang tahu adalah munculnya rasa aku, keangkuhan, ya. Egonya tinggi, merasa paling sukses. Ini justru yang paling harus kita waspadai. Nah, di sini banyak, ya, di kalangan kita juga, bahkan diri kita juga begitu. Kadang serba dimudahkan, malah kadang kita merasa segalanya, ya. Kita sebagai orang tua yang merasa paling bangga, kita dengan dimanapun merasa lebih, ya. Itu justru bisa hakikatnya menjatuhkan diri kita. Ya seperti Fir'aun, ya, diberi kenikmatan oleh Allah yang luar biasa berupa kesehatan yang prima, tidak pernah sakit dalam hidupnya, sama 40 tahun tidak pernah sakit, sehingga muncul, ya, dia bangga pada diri sendiri. Ini yang penyakit yang sangat berat. Nah, kalau Allah masih rasa melas dengan hamba yang seperti itu, ya, diberi nikmat yang besar, diberi sehat, tetap diberi sehat, ya tetap malah sholat ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan, karena hakikat manusia adalah ibadah, kok malah ibadah yang tak kurangi. Maka Allah memberikan rasa kasih sayang dengan cara lain, supaya apa? Supaya manusia itu kembali ke hakikat dirinya, supaya ngabdi, supaya tetap ingat Allah, bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Maka kita seyogianya untuk mengurangi ego kita itu selalu banyak pikir la haula wala quwata illa billah, ya, sehingga kesehatan kita itu kita seolah-olah kesehatan milik Allah, kekayaan kita, keilmuan kita seolah-olah memang dari Allah, kita nggak punya apa-apa, ada titipan, ya. Maka ini zikir yang bisa mengingatkan selalu kita pada wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya.
Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan apapun pada diri kita kecuali dititipi oleh Allah, dititipi kekuatan, dititipi ilmu, dititipi kesehatan, dititipi yang lain. Ya. Maka jikalau manusia diberi kenikmatan kok malah semakin jauh, egonya semakin tinggi, justru ya zikir sudah males, ya, alasannya sibuk dan lain sebagainya, apalagi sholat malam capek, akhirnya bangunnya sulit dan lain sebagainya, maka Allah rasa cintanya kepada hamba itu dengan cara lain. Di sini apa? Wiyida ilahi bisulasil imtihan. Ya, supaya ingat kembali kepada Allah, ya, maka Allah memberinya dengan cara lain, yaitu apa? Dengan cara musibah, dengan cara yang tidak enak, supaya apa? Supaya sadar diri. Ya, maka kemarin saya di grup ya, bahwa apapun pemberian yang tidak enak seperti sakit, seperti kegagalan berbisnis, ya, seperti keluarga berantakan, apa saja yang membuat kadang kita down atau kita merasa jatuh di mata manusia, itu hakikatnya adalah kasih sayang Allah. Ini maksud dari makalah ini tuh maksudnya gitu. Itu cara Allah yang kemarin diberi yang enak-enak, nikmat yang enak, tetapi muncul egonya luar biasa, ya. Ibadah pun rasanya bukan karena apa? Rendah diri kepada Allah, ya. Seolah-olah nikmat ibadahnya bagus, sedekahnya banyak, tapi pemberian kepada Allah itu bukan karena kerendahan diri. Itu adalah juga penyakit yang besar. Maka kalau kita masih seperti itu, kita jangan kaget manakala kita dibalikkan. Itu hakikatnya Allah masih mencintai kita. Nah, biar apa? Biar kita ingat banyak zikirnya, biar kita tetap istiqomah sebagai tugas utama, yaitu mengabdi kepada Allah dengan rendah diri, bukan pengabdian yang penuh rasa bangga diri. Ya. Makanya seorang ulama yang serba pintar itu godaannya luar biasa, lebih berat daripada orang awam. Ya, seorang ulama kadang sholat merasa sholatnya sudah sah benar, ada rasa bangga diri. Ya. Itu di mata Allah rendah malah. Ya. Mending sholatnya seorang preman, ya, yang merasa banyak dosanya, seolah-olah sholatnya tidak ada artinya di hadapan Allah. Itu kedudukannya lebih tinggi daripada seorang alim yang tidak pernah merasa dosa, seibadahnya sudah sah. Itu justru di mata Allah mungkin lebih afdol daripada seorang yang banyak dosa namun ibadahnya seolah-olah tidak ada artinya di hadapan Allah, sehingga dia merasa sangat rendah di saat dia sujud, di saat dia zikir. Maka pada hakikatnya ya, ini kita yang harus selalu waspada. Maka seandainya kita kadang diberi rasa sakit, mungkin sebagai introspeksi diri ya. Mungkin kemarin kesehatannya, ibadahnya sekedar ibadah ya, tapi belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan ya. Mungkin kita sehat ya sekedar 5 waktu saja, sunahnya masih males ya. Kita mungkin diberi rezeki cukup ya, bisa nyekolak anak, bisa makan lebih dan sebagainya, tapi sedekahnya tidak ada seberapa persennya ya. Mungkin diingatkan oleh Allah, maka Allah memberikan dengan jalan banyaknya rantai ujian ya. Sebagai untuk apa? Supaya manusia ingat lagi kepada Allah, bahwa jati dirinya itu hakikatnya adalah tak berdaya. Kalau kita sudah sadar bahwa diri kita tak berdaya, berarti kita masih ada hati nurani. Berarti ada rasa apa? Basirahnya mulai hidup kembali. Justru dari saat keterpurukan. Ya. Ini seperti Sa'labah dulu gitu ya. Ya, setelah dibangkrutkan oleh Allah lagi, dia baru sadar ya. Begitupun banyak ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam ya, justru diberi malapetaka, diberi ujian yang berat, dia malah semakin basirannya semakin cemerlang, dia semakin rasa rendah dirinya di hadapan Allah, sehingga Allah mengembalikan kenikmatan yang hilang kembali lagi. Makna di balik ini tentunya bahwa manusia diberi 2 perkara atau cara untuk bisa ingat kepada Allah. Karena hakikatnya kita milik Allah, dari Allah dan kembali kepada Allah.
Kita di dunia sifatnya seperti laron, ya. Keluar lubang hanya sementara terbangnya. Terbangnya nanti entah ujung akhirnya, kalau laron kan oleh burung ya. Kalau kita hanya sementara di dunia ini ya. Nah, di sini Allah kita semua diberi dengan dua perkara ya, yang mana menjadikan hamba supaya taat kepada Allah ya, dan mampu menghadap kepada Allah, maksudnya mampu mencari ridho Allah dari apa yang Allah berikan berupa kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Yang pertama, datangnya nikmat Allah itu seyogianya menjadikan kita bisa bersyukur kepada Allah. Rasa syukur di sini tidak cukup ya, yaitu dibarengi rasa ketundukan kita kepada Allah. Ini harapannya. Yang kedua, datangnya macam-macam musibah itu ya, baik itu cacat fisik kita, lemahnya fisik kita, harta kita berkurang, ini seyogianya tujuan Allah adalah untuk menjadikan kita sadar sebagai manusia yang selalu tergantung dengan Allah, dengan harapan bisa kembali kepada Allah ya, sesuai dengan keinginan Allah, bahwa keinginan Allah kita adalah kepada banyak dan kembali dalam keridhaannya, dan itu tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Maka dari hal ini, bagaimana kita menghadapi amal ibadah kita, kita tidak usah mikir neraka dan surga, itu bukan urusan kita. Kalau kita mikir ibadah kita ke surga dan neraka, kita kecewa nanti, dan kita malah munculnya bisa kebalik seperti tadi. Kalau kita merasa benar ibadahnya sah, maka dijamin surga. Merasa pede, justru di mata Allah jelek. Juga sebaliknya. Maka bagaimana? Nah, ini tujuannya adalah apa semuanya tadi, kita untuk sadar ya. Dalam kondisi pun sadar, nyawa kita adalah titipan, umur kita titipan, harta kita titipan. Selagi masih dititipkan, bagaimana titipan awal itu menjadi keberkahan. Intinya itu keberkahan yang tujuannya adalah kita istiqomah dalam ketaatan beribadah. Nah, itu menurut Gus Baha itu ya, kita udah usah mikir yang macam-macam, sih penting wis ora usah maksiat, wis nikmat ya, katanya. Dengan tidak maksiat saja sudah nikmat itu, apalagi bisa bersujud kepada Allah, itu juga nikmat yang luar biasa. Nah, maka ini inti dari makalah ini adalah Allah memberikan dua cara untuk kita bisa kembali kepada Allah, sadar sebagai hamba. Nah, maka sarana atau nikmat hakikatnya adalah untuk menguatkan sebenarnya, bukan malah menjadi tujuan. Maka mari pada kesempatan ini, mumpung Allah memberi kesehatan yang cukup, kalau gangguan ya itu hakikatnya peringatan dari Allah supaya kita ingat mau kemana. Titipan-titipan nyawa banyak Allah titipkan, kita diberi ilmu, diberi kesehatan. Mari kita supaya hidup jadi barokah, bisa membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah itu jadi wasilah yang luar biasa. Karena justru kadang orang yang hartanya banyak, burung itu bisa menjamin kepedulian dengan hartanya. Maka kita sangat beruntung, belum bisa apa-apa tapi kok gelem tilalah mengabdi ke masyarakat tanpa imbalan dan lain sebagainya. Itu hakikatnya nikmat yang patut kita syukuri ya. Maka seandainya dari rintangan-rintangan, banyak fitnah dan lain sebagainya, yaitu anggap saja teguran dari Allah untuk kembali kita niat murni. Yang kadang kita terganggu sih dengan itu penyakit hati itu, ingin diakui orang lain, ingin dihargai orang lain. Itu adalah penyakit hakikatnya kalau dari sisi ingin mengharap itu Allah. Tapi kalau ingin prestasi di mata manusia, ya itu ada ilmunya ya, makanya ya, bagaimana supaya dihargai orang lain, bagaimana supaya orang lain mengakui, itu ada ilmunya tersendiri. Ya itu kalau bicara dunia sukses ya.
entah sukses karir, entah sukses politik, itu ilmu itu harus dimiliki ya. Tapi kajian ini adalah sebagai bentuk apa ya, filter ya. Biar kita ada keimbangan. Boleh kita dunia harus cari memang, tapi jangan sampai kesuksesan dunia kita terbesit sayalah yang paling sukses, ini semua jerih payah. Tapi justru sebaliknya, kesuksesan ini adalah amanah ya. Amanah dari Allah yang harus jaga itu semua fasilitas yang tujuannya tetap dekat sama Allah, tetap dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ini yang kadang nggak kuat ya. Sudah banyak contohnya itu ya. Contohnya banyak ya, contoh pada masa Bani Israel ya, multi Nabi Baklang ya, Balwa ya seorang muridnya Nabi Musa ya, diberi seluruh dakwah dengan diberi nikmat ilmu yang Allah luar biasa, bahkan secara ilmu batin Nabi Musa kalah dengan muridnya itu sendiri. Allah memberikan ilmu yang luar biasa sehingga sekali doa mustajabannya luar biasa, basirahnya sudah luar biasa, sampai-sampai tahu ya, tahu rahasia, tahu ars dan lain sebagainya. Namun dari ilmu yang Allah berikan itu justru semakin dia lupa diri dari tugasnya untuk dakwah, untuk ibadah. Maka dia Allah mencabut segala ilmunya. Maka di sini rasa syukur penting. Ini dilanjutkan dengan makalah ke-75-nya. Malam yashkur ya, malam yashkur ni'amu faqad ta'ridu li zawaliha wa man syakaraha faqad uyyida bi iqaliha. Malam yashkur ni'amu, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, faqad ta'ridu li zawaliha. Ini menjadikan apa? Maka akan menjadi suatu nikmat itu akan hilang ya, akan hilang. Kalau tidak bersyukur maka justru akan hilang. Wa man syakaraha faqad qayyida bi iqaliha. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, faqad qayyida bi iqaliha, maka akan mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Maksudnya kalau kita bersyukur atas segala apa yang kita dapatkan, maka akan menguatkan kita menjadi lebih kuat untuk bisa semakin istiqomah. Nikmat-nikmat itu akan menguatkan kualitas ibadah kita, seperti sehat. Dengan sehat kita mumpung sehat ya, sholat malam mumpung sehat, puasa mumpung sehat, sedekah dan lain sebagainya. Nanti kalau sakit nggak bisa seperti itu semua. Maka jikalau kita sakit kok di saat sehat itu kita maksimal, insya Allah dalam hadis, di saat sehat kok kita bisa puasa, di saat sehat kita bisa sholat malam, di saat sehat kita bisa zakat, di saat sehat kita bisa jamaah. Maka dikala Allah memberikan ketidakmampuan seperti itu dan tidak bisa melakukan, pahalanya sama. Pahalanya sama di saat sehat melakukan. Tapi bayangkan di saat kita sehat tidak bisa puasa, di saat kita sehat tidak bisa zikir, di saat kita sehat tidak bisa sedekah, kok di saat sakit maka sakitnya sia-sia. Ya. Karena apa? Karena terputus di saat sehat tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ini pentingnya nikmat. Maka dalam suatu hadis, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka tidak akan mampu bersyukur di saat diberi nikmat yang besar. Ini maknanya tadi seperti itu. Kalau di saat diberi nikmat kok digunakan, insya Allah nikmat sedikit pun akan dijaga, apalagi nikmat yang besar. Dan di saat tidak bisa melakukan aktivitas yang maksimal, di saat nikmat itu ada, di saat dikurangi, insya Allah nikmatnya, nilai kenikmatannya masih didapat walaupun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini hakikat yang Allah berikan tentang rasa syukur. Rasa syukur hakikatnya adalah untuk kembali memaksimalkan kepengabdian kita kepada Allah.
ibadah kita bukan ibadah yang menjadikan merasa paling benar, tapi ibadah kita merupakan ibadah yang merasa tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan karunia Allah yang luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya, kita hanya titipan. Kita pintar itu karena dititipi kepintaran, kita sehat karena kita titipi kesehatan, kita dihormati orang karena Allah menitipkan kehormatan kepada kita. Tidak ada yang lain. Di saat Allah mencabut, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari makalah berikut ini intinya apa? Rasa syukur harus kita upayakan dalam 3 hal. Pertama, bersyukur adalah dengan hati, yaitu sadar kalau kenikmatan yang kita dapat ini semata-mata dari Allah semua, bukan karena kepintaran kita, kecerdikan kita. Ini syukur yang pertama, yaitu syukur dengan hati. Hatinya sadar diri, ilmu kita, rezeki kita hakikatnya dari Allah. Berarti ada rasa apa? Rasa rendah diri di hadapan Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dan ini nggak semua orang bisa, nggak semua orang bisa. Yang kedua, kenikmatan dengan rasa lisan, rasa syukur dengan lisan. Maksudnya apa? Suka menceritakan kenikmatan. Kita kadang dengan tetangga ceritanya utangnya ya. Aku utang bang semene, utangnya semene. Tapi lu rezeki lah kasih ngerti. Itu keliru. Itu bukan dari nikmat, sebagaimana dalam surat At-Tuqa, babi nikmati rabbika fahadis. Maka apabila dapat nikmat dari Tuhanmu, fahadis, maka ceritakan. Berarti minimal diceritakan, maksimalnya tetangga orang lain ikut merasakan kenikmatan yang kita didapatkan. Itu nikmat secara lisan. Sedangkan nikmat secara anggota badan adalah dengan diberi kenikmatan kita tetap taat kepada Allah, tidak terganggu, tidak terganggu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bertumpuk-tumpuk kenikmatan, diberi jabatan ini numpuk, rezekinya lancar, tapi tetap istiqomah, tidak merasa sibuk, tetap Allah nomor 1, sholat nomor 1, yang lain tetap jalan. Ini namanya nikmat anggota badan. Ini yang menjadikan anggota badan ini semakin diridhoi oleh Allah, karena namanya apa? Kenikmatan bertambah-tambah nikmat. Maksudnya keberkahan di sini. Yang namanya berkah kan tambah kebaikan. Ini kadang di masyarakat istilah berkah salah kaprah. Ziarah kubur dengan berkah, tapi balik barang ziarah kubur berdoa ya orang peningkatan. Malah ada kuburan wong tua dipiliki. Nah itu berkahnya di mana gitu. Nah, kita diberi umur tapi nggak berkah karena apa? Ajib. Umur kemarin dengan umur hari ini kok sama saja, berarti nggak berkah. Yang namanya umur berkah apa? Semakin tambah umur, kualitas amal ibadahnya berbeda, beda meningkat maksudnya. Sebagaimana hakikat orang yang berilmu dan berumur itu seperti apa? Seperti padi, semakin tua semakin menundukkan diri di hadapan Allah, merasa wis enggal waktune kudu siap-siap diri, akeh tawadune karo Gusti Allah, mengingat umur-umur yang terawat mungkin tidak ada artinya di hadapan Allah, tinggal sisa waktu, mari kita optimalkan supaya Allah meridhoi umur yang masih ada. Ini yang harus seyogianya. Kalau umur sudah 40 tahun sudah sering merenung seperti itu, yang lewat kemarin sejak balik berapa waktu yang tersisa yang sia-sia. Apalagi umur-umur kita SMA, SMP kan sudah balik itu, umur banyak terbuang untuk main-main, main-main yang hakikatnya jauh dari Allah. Bahkan sholat kadang yang segelemetok. Maka ini umur kita, umur yang sudah hampir separuh lebih, ada yang sudah separuh, atau mungkin ya sudah 40 lebih, berarti lebih dari separuh. Maka seyogianya semakin banyak jengkluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti
kita perlu perbaikan diri di hadapan Allah selagi diberi nikmatan masih sehat. Nah, ini kesempatannya. Kalau ini tidak dimanfaatkan, nah ini dalam suatu hadis, akhir hayat itu tergantung dari kebiasaan. Akhir itu yang menentukan adalah sebelumnya. Kalau kita sebelumnya membuang-buang waktu, ya maka akhirnya apa? Waktu kita akhir tidak waktu yang terbaik untuk kita menghadap Allah. Karena apa? Kita sudah biasa membuang-buang waktu tak ada artinya. Sehingga di saat kita akhir yang urgen, yang penting menjadikan Allah ridho, justru waktu itu tidak kita bisa memanfaatkan dengan baik. Ya, tergantung kebiasaan. Kalau kita biasa lelai, ya, maka akhir waktu kita dengan Allah pun bisa terlelaikan. Ya. Maka bisa jadi tidak husnul khotimah. Maka kita tidak tahu mati kita dengan cara apa. Ya. Maka ini yang selalu dijaga oleh para salafus saleh, para ahli tasawuf. Jangan sampai napas kita keluar sia-sia, ya. Anggap gitu lewat. Ya. Seyogianya setiap dengitan nafas yang kita keluar ya disertai zikir, sehingga apa? Setiap itu kan setiap nafas berarti kan umur ya Pak ya, walaupun berapa persen kan umur ya, umurnya ada artinya. Jangan sampai 24 jam kita berapa menit saja yang berarti. Di saat-saat 5 waktu itu nggak ada 1 jam kalau kita kumpulkan 5 waktu, padahal 20 jam. Maka pada kesempatan ini kita sebagai muhasabah bersama, mengingat umur kita juga sudah banyak, kita nikmati di dunia ini, tapi apakah umur itu sudah menjadi banyak ridhonya kepada Allah atau juga sebaliknya? Mudah-mudahan semakin umur kita semakin sadar diri, sehingga kita sampai akhir hayat kita dijaga oleh Allah. Karena kita telah menjaga titipan-titipan Allah, maka Allah pun akan menjaga diri kita yang amanah terhadap titipan Allah. Sehingga kelak di saat waktu yang penting sekali, di situ banyak godaan setan supaya kita tidak zikir, supaya kita tidak ingat Allah. Di saat salatul maut pun setan masih demen, ya, demen goda kita supaya tidak husnul khotimah. Maka mari banyak zikir. Sholat malam belum bisa rutin ya minimal sebulan sekali. Sholat tobat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, tidak apa itu minimal itu. Ya kalau umur segini kok belum begitu, ya sudah lama. Mau kapan lagi gitu? Mumpung sehat, nah, kalau sudah, ya, kenapa saya gangguan jantungnya kambuh, kolesterol tinggi, sangat. Dikir orang yang kuat suwe, ya. Iya, dikira kuat suwe. Maka asam urat itu hakikatnya peringatan dari Gusti Allah. Kudu masalah nggak harus melakukan, nggak harus melakukan gampang. Ya. Nggak motor kan bisa, bisa. Tapi yang harus bisa sadar Gusti Allah luar biasa. Ya. Maka tadi apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah bentuk kasih sayang untuk kita kembali kepada Allah, pikir kita taat, intinya itu. Nah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu sebuah rahmat. Itu kalau kita orang yang beriman. Jadi kalau kita ditegur dengan kolesterol dulu, kita ditegur dengan asam lambung, kita ditegur dengan urat kejepit dan lain sebagainya, itu teguran sebenarnya. Maka jawaban-jawaban orang yang sadar betul, ya alhamdulillah, bukan masa Allah. Alhamdulillah, asam urat alhamdulillah, asam lambung alhamdulillah, jantungnya kumat. Nah, itu sebenarnya alarm, pengingat Allah, karena diingatkan dengan ingatan halus, dengan peringatan nikmat sebagaimana tadi awal. Ke orang mempan yang nikmatnya dengan nikmat yang keras, karena ditampar gitu. Itu bagus semuanya. Ini sekedar muhasabah makalah ke 74 dan 73 sampai 74. Intinya semua harus kita syukuri apa yang kita dapatkan apapun hari ini,
adalah yang terbaik dari Allah untuk kita semua. Maka cara menyikapinya adalah sebagaimana Allah memberi kebaikan kepada kita, kita menjaga kebaikan kita untuk supaya kita berkah, umur kita berkah dengan menjaga tetap Allah sebagai tujuan. Anta maqsuduna, itu selalu berdoa, anta maqsuduna, engkau adalah tujuanku. Jangan sampai itu hafal di doa, di mulut, tapi tidak pernah sampai ke hati ya. Anta maqsuduna ridhoka matlu guna, engkau adalah tujuanku, ridho adalah yang ku cari. Nah, itu doa banyak hafal itu ya. Anta maqsuduna ridhoka matlu guna. Maka mudah-mudahan doa itu sampai menyatu dalam hati kita sebagai pengingat yang ampuh, sehingga kita sadar diri dari keadaan apapun ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sebagai muhasabah bersama, bukan gurui, saya belum mampu, ini sekedar belajar bersama, saling mengingatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau barangkali ada yang mau bertanya, diskusi, kami persilakan.